Emang sosok apa sih yang lu lihat, bro? Singa atau harimau gitu. Sosoknya binatang tapi serem lah. Selamat datang semuanya, jangan lupa subscribe. Oke, selamat datang di channel Aulia Rahman. Ya, kembali lagi dengan gue, Rahman. Seperti biasa, nak tuh. Boleh. Seperti biasa kita akan membahas misteri, guys. Nah, jadi gue kedatangan seorang narasumber. Coba perkenalin dulu, bro. Nama lu siapa, bro? Nama sih orang banyak manggilnya Fadli aja sih. Oh, Fadli. Ya. Lu kuliah atau kerja, bro? Kuliah masih kuliah. Oh, masih kuliah. Ya, buat just info, guys. Ini teman gue kenal udah lama banget. Pokoknya dari pertama kuliah ya kita pada. Iya, dari pertama kuliah. Pertama kuliah kita sama-sama di ospek. Pokoknya jangan tanya berapa lama, pokoknya cukup lama. Ya, cukup lama. Kita kuliah cukup lama, guys. Oke, jadi gini, kebetulan gue ngangkat temanya gini, Pak. Kita kan sehari-hari nih kita hidup nih berdampingan ya sama makhluk gaib gitu, kita kan gaib gitu kan. Jadi banyak nih yang nanya, bro, lu takut nggak kalau pulang sendirian sekitar jam 12 ke atas? Lu tanya sama gue kan. Kalau gue sih takut, bro. Ya karena ya walaupun nggak bisa nengok secara nggak langsung, ngilu-ngilu sedap juga. Jadi karena itu gue bawa lah nih teman gue. Dia nih IndiHome. Wah, IndiHome sih, bro. Terus apa? Indigo. Apa? Sorry nyebut merek, guys. Jadi gini. Gue tanya langsung lah. Jadi Pat, lu pertama kali bisa nengok kayak gitu tuh dari kapan sih? Dari kalau umurnya nggak inget ya, pokoknya dari sejak masa sekolah SMP kayaknya. Karena dulu ya sejarahnya sih dulu kayak gituan itu dari sebenarnya ngikutin budaya sih. Budaya. Iya, budaya awalnya dari budaya serius, dari budaya. Budaya apa nih? Budaya Jawa. Oh, budaya. Keturunan orang tua dari sukunya suku Jawa. Jadi coba ngikut dulu di kampung ya, ikut tradisi Jawa itu dulu. Tapi sebelum ke situ dulu gue pernah ikut silat. Gue dulu ikut silat. Dulu aku tuh ikut silat, terus di endingnya itu banyak teman-teman yang ikut silat itu pada banyak yang itu istilahnya dalam artian kita tuh buka mata batin gitu. Buka mata batin. Ya gue sih sering kali gue dengar orang, man, buka mata lu, man. Buka mata, buka mata batin lu, man. Itu kata orang kan. Nah, dari sebenarnya sih aku ini bukan indigo juga. Bukan indigo, cuman terus apa? Karena dulunya itu penasaran sih. Oh, penasaran. Awal-awalnya itu nggak ngelihat gitu, nggak bisa. Jadi lu dulu belajar gitu, bro? Belajar gue dulu. Emang kayak buka mata batin tuh emang kita perlu belajar atau emang ada yang langsung lahir bisa nengok langsung gitu? Kalau itu sih beberapa ada yang memang mungkin secara keturunan atau apalah ya, tapi nggak tahu ya secara keturunan biologis gimana ya, nggak tahu. Cuman ada sih beberapa, kebanyakan itu yang memang dari lahir dia dalam tanda kutip indigo. Tapi ada juga yang memang benar-benar kayak aku nih ya, memang belajar gitu. Pengen penasaran gitu. Jadi dulu itu penasaran kan itu, terus tanya-tanya ke orang yang bisa. Nah dulu itu di kampung aku tuh paling sulit yang namanya itu nyari yang namanya orang pintar. Orang pintar yang mau ngajarin kita ilmu gitu. Oh, itu paling susah gitu. Karena di zaman dulu itu paling anti itu orang-orang pintar itu dulu paling anti itu ngasih pegangan atau ilmu gitu. Karena dulu tuh takut disalahgunain. Beda sama sekarang. Kalau di kampung aku sekarang itu anak-anak kecil aja udah dikasih kayak gituan. Iya. Tapi itu termasuk sihir nggak, bro? Itu kalau ibaratnya gue biasa lah. Gue kan taunya kalau film tuh ada namanya ruqyah gitu kan. Itu termasuk gangguan jin nggak tuh? Kita bisa nengok.
Kalau dibilang gangguan ya, yang namanya jin ya gimana ya? Ya memang jin ini ya memang tugasnya ke situ kan. Gitu. Tapi terkait masalah yang balik lagi yang kayak tadi ya, kayak indigo. Kenapa sih ada beberapa yang bisa lihat, ada yang enggak gitu ya. Sebenarnya yang orang enggak indigo pun terkadang bisa dilihat juga kan. Oh gitu, bisa ditransfer gitu bisa, ya? Bukan ditransfer, maksudnya secara nggak sengaja gitu. Kan banyak tuh ceritanya. Oh iya, iya. Aku ngeliat ini banyak. Secara ada langsung misalnya kan di tempat-tempat tertentu nanti kita kan, apa tuh yang barusan gitu ya? Nah, sebangsa kita bilang sebangsa jin itu terkadang itu mau menampakkan sosok, tapi bukan sosok aslinya dia. Oh, menyerupai gitu kan? Lebih banyak yang lebih menyerupai. Atau itu lebih ke imajinasi kita gimana gitu Pak? Imajinasi kita misalnya kita takutnya sama ini gitu, sama Mbak Kunti gitu kan? Pasti kelihatannya Mbak Kunti gitu, padahal dia bukan Mbak Kunti gitu, bukan ya? Sepengetahuan aku ya, tuh sebangsa mereka itu istilahnya mau mengganggu lah ya, mau mengganggu orang itu ya dalam keadaan pemikiran tertentu. Seperti dalam hal pemikiran yang lagi kosong atau pemikiran yang memang kayak tadi terobsesi dengan ketakutannya kayak gitu seolah-olah itu terjadi gitu. Dia mempengaruhi, istilahnya tergantung pemikiran kita tuh gimana. Ini menarik kali guys. Gue jujur dari dulu penasaran masalah-masalah kayak gini guys, karena kalau dibilang nggak percaya sih ya kita hidup emang berdampingan dengan jin ibaratnya. Kodam lah. Ya, kodam lah namanya kan. Lanjut Pak. Jadi pertama kali lu ngelihat, perasaan lu apa sih? Awalnya shock, bener-bener shock. Jadi waktu itu waktu pertama kali belajar, terus nggak tahu orang pintarnya ngapain, terus bisa melihat kan. Awalnya memang aku tuh pergi kayak di rumah itu jauh dari pemukiman, tempatnya itulah orang pintarnya. Jadi awalnya tuh memang shock melihatnya, dan terus kalau nggak salah agak 3 harian itu demam terus. Demam itu memang benar-benar demam. Kita pikiran itu jadi kayak kosong, mikirnya itu aja. Kok bisa gitu. Ternyata dia kayak gitu. Emang sosok apa sih yang lu lihat bro? Pada saat itu melihatnya itu seperti sosok binatang, singa atau harimau gitu. Tapi yang jelas dibilang singa juga enggak, dibilang harimau juga enggak gitu. Karena memang kayak sosoknya binatang tapi serem lah. Nah, kalau tahu pernah lihat adatnya Jawa itu ada reok namanya. Nah, kepalanya itu persis kan. Cuma dia besar. Merinding gue. Serius merinding. Karena aku tuh belajarnya dari merinding situ, guys. Kebudayaan Jawa itu reok, dari reok. Jadi gue kenal Pak Lini kemarin kan. Gue tahu dia bisa kayak gini pas di kampus waktu itu. Dia hobi kali guys. Jadi ada tuh suatu gedung di kampus gue. Kami nyebutnya GB ya? GB. Sekre lu kan bro? Iya. Sempat hampir mau sekre samaan. Iya, hampir samaan. Jadi di sana horor kali guys. Ya namanya anak kampus juga banyak yang sering digangguin lah gitu kan. Mulai dari satpam, mahasiswa yang tidur sana, dosen yang tidur sana, ada tuh yang lapor kan. Nah itulah guys. Terus berapa lama lu bisa bangkit lagi? Ibaratnya lu terpuruk nih gara-gara nengok sosok tuh. Ini ketakutan setengah mati lah ibaratnya gitu kan. Karena melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, ya kita belum pernah nengok itu, ya seram lah ibaratnya kan. Shock ya. Terus berapa lama lu bisa terbiasa dengan keadaan lu yang udah bisa ngelihat kayak gitu guys? Kurang lebih seminggu atau 2 minggu udah mulai biasa. 2 minggu tuh lu setiap kemana-mana aja tetap ngelihat gitu? Dalam seminggu tuh? Ngelihat sih nggak terlalu, kadang nggak ngelihat juga, kadang kayak ngerasa gitu. Ya terkadang kayak kita nih sendirian ya, lagi sendirian terus jalan entah kemana, kayak ada ngerasa kok kayak ada yang ngikutin gitu, pasti ada dong. Iya. Pasti ada dong. Terus balik lagi tuh ke pikiran
Tapi kayak aduh kok ada yang ngikutin, kayak aduh jangan-jangan ini bentuk yang kemarin. Paling banyaknya itu seperti itu. Seram kali guys. Jadi gini lah, lanjut kita sekarang lagi di kafe guys. Menurut lu ada sih nggak di kafe kayak ini kan ramai nih. Apakah ada di sekitar kita nih? Walaupun seramainya mereka sanggup dekat-dekat dengan kita gitu. Nah ini aku mau kasih tahu nih penting. Banyak orang itu ngomong tempat yang agak gelap sedikit, terus agak ya menurut dia itu kayak angker lah kata dia. Itu seolah-olah wah pasti banyak setan atau banyak hantu segala macam. Belum tentu bro sebetulnya. Belum tentu ya. Jin itu ya dia bisa di mana aja dan di mana dia nyaman itu untuk istilahnya ya tempat-tempat itu cuma untuk wadahnya dia. Dan kebanyakan itu ya istilah menurut aku sih belum tentu sih itu angker, terus apalagi kayak tempat kayak gini. Ya menurut aku tuh dia itu kan banyak tuh awalnya itu kan tempat sepi terus dibuat tempat ramai segala macam. Kita digambar segala macam. Terkadang ada sebangsa jin itu yang memang benar-benar dia udah nggak nyaman lagi jadi dia pergi. Apalagi Pekanbaru ini terkenal dulu rawa semuanya. Menurut aku sih nggak seolah-olah tempatnya itu walaupun ramai gitu kan pasti ada juga. Namanya kita tahunya dunia kita seperti ini, dunia mereka kan kita nggak tahu bentuknya gimana, apakah sama seperti ini juga atau gimana, kan kita nggak tahu. Jadi kemarin gue penasaran bro, lu kan kemarin tuh hobi bikin tim. Jadi dia guys bikin tim namanya Ghost Hunter gitu. Jadi mereka pergi ke tempat-tempat yang lumayan horor lah. Horor nggak tuh bro? Lumayan bro, hutan ya. Kemarin itu kita mencari itu hutan kota. Mencari sesuatu yang nggak harusnya dicari bro. Kan gila kan deh kan? Seneng aja, hobi aja. Nah itu dia. Jadi apa sih motivasi lo nyari-nyari kayak gitu bro? Apa untungnya buat? Kalau bicara untung rugi sih ya namanya hobi kan untuk kesenangannya kita aja. Hobi itu bukan berarti kita misalnya berteman dengan sosok yang seperti itu, memuja-muja yang sosok seperti itu, enggak, itu karena kita kesenangan aja gitu. Kesenangan kita seperti itu ya why not gitu. Kita hobi doang ya enggak. Jadi kemana aja lu udah pernah bro? Kalau untuk di Pekanbaru sih kemarin shoot yang seperti itu baru di hutan kota aja sih. Rencana kemarin mau ke kuburan Cina tuh yang di Rumba. Kuburan Cina dekat mana itu? Katanya sih ada dekat Chevron bukan? Kayak pokoknya kuburan Cina dah. Daerah Rumbai sana. Katanya mau di situ. Cuman nggak sempat keburu, personil kita kemarin itu berangkat ke mana ya, Kalimantan atau di mana. Ngeri guys. Kita ada 3 personil. Ada tim. Ngeri. Terus yang di hutan kota apa aja sih yang lu lihat di sana? Ada makhluk apa aja, boleh lu ceritain? Kalau sepenglihatan gue ya, cuman nggak tahu kalau orang pernah ekspos ke sana kita nggak tahu. Tapi sepenglihatan gue itu banyak, ya lebih banyak ke sosok binatangnya juga ada. Tapi binatang nggak seperti binatang yang seperti kita lihat di sini. Menyerupai binatang tapi aneh. Binatang aneh lah pokoknya. Kadang ada yang menyerupai ular tapi punya kaki. Nah, itu kan aneh. Jadi kayak satwa yang nggak pernah kita lihat gitu. Lihat gitu. Nah, makanya makhluk seperti itu gampang aja gitu. Nah jadi lu jam berapa emangnya ke sana? Kok bisa nengok? Kita start kemarin kalau nggak salah jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Apa yang gangguan apa yang lu rasain waktu itu bro? Lebih banyak kemarin abstrak yang sering yang buat tim kita tackle tuh kebanyakan abstrak tuh seolah ada ya kayak angin nyambar gitu loh. Oh padahal nggak ada angin, nggak ada gitu aman aja gitu. Itu tiba-tiba ada angin bus. Itu yang buat tim kita. Tapi itu serius bro? Serius. Karena gue belum pernah ngalamin ya guys.
sayangnya record kita kemarin itu kita live. Iya. Kita live tapi di apa namanya di Bigo Live. Anjay, di Bigo Live enggak tuh. Karena teman kan. Karena teman yang punya. Ada penampakan guys. Biasa. Ada penampakan. Terus dulu tuh live-nya di Bigo. Kita ada tiga personil, satunya itu aku, yang satunya itu dia pemain tarot. Ya, dia pemain tarot. Yang satunya lagi memang murni India Indigo. Bertiga itu yang main. Selebihnya ya tim kita yang kameramen, lighting. Boleh itu bro, sekali gue diajak itu guys. boleh. Teman-teman kalau ada yang mau juga boleh. Nanti kontak aja. Nanti komen aja. Yang mau komen di bawah. Atau ada yang sehobi kita boleh collab. Ya. Boleh. Ya, kita. Tapi ingat ya, buat hobi doang, bukan untuk yang lain-lain. Kadang banyak kan. Gue pernah loh waktu di hutan kota itu. Kita kan izin sama yang jagain di situ kan orang. Ada yang jagain juga. Ada yang jagain hutan kota orang di situ kan. Beberapa pemuda lah di situ jagain. Kita izin nih mau expose gitu. Yang bikin kita kesal itu minta nomor togel. Nah ini kalau penyakit masyarakat itulah guys. Kalau mungkin ada yang punya ya bisa dikatakan mukjizat lebih lah daripada yang lain kan. Ya. Jangan dipakai untuk kayak gitu lah. Tapi serius dimintain nomor togel. Keluar dari situ ya aku kasih aja nomor sembarangan. Iya. Karena kita nggak suka, kita ya gimana ya, yang namanya kita izin ya. Iya. Ada untuk masuk ke kuburan juga ada kan, harus sopan dong kita kan. Apalagi ini yang ya benar-benar dunia kita ini beda sama mereka. Iya. Kan? Dan jujur, kalau menurut aku sebangsa seperti itu nggak suka, kecuali lu pesugihan. Ada feedback. Aku aja nih dulu main-main kayak gitu, suka-suka kebudayaan kayak itu ada feedback. Ada feedbacknya. Aku mau ngambil si istilahnya kalau bahasa kita tuh endang lah kalau untuk orang Jawa. Istilahnya yang sering merasuk kita pada saat main itu. Iya. Itu ada feedbacknya bro. Aku tuh harus puasa dulu, bersihkan diri. Banyak kali guys. Harus cari air tiga ini loh. Misalnya 3 simpang 3 gitu. Jadi ada ini tengah-tengahnya tuh aku harus mandi di situ. Susah nyarinya. Puasa dulu, terus kemudian harus dikubur dulu. Wah, memang ngeri kali guys. Itu. Jadi buat yang nggak sanggup nggak usah main-main ini guys. Karena ini banyak kali ya, banyak resiko. Resikonya berat. Ya. Juga guys, kalau main kayak gini gimana ya gitu, nggak tenang lah ya Pat. Iya benar. Itulah guys. Jadi inilah pengalaman teman kita, Bang Patli, sang metalis. Bukan pesulap bro. Bukan dong. Sang indie home. Sebenarnya ini nanti di ini kan. Oh iya, aduh sebut merek. Jadi gini bro, gue dulu sih kalau dibilang pernah kesurupan, sering sih waktu kecil. Tapi kesurupan sadar sih, yang namanya kalau udah marah-marah atau melawan sama orang tua aku, gue anggap kesurupan gitu kan. Gue dulu pernah parah pokoknya, marah-marah nggak jelas gitu. Terus setelah gue diruqyah guys, alhamdulillah aman gitu. Jadi kalau untuk masalah mistis kayak gini, gue kalau dibilang percaya gitu. Tapi kalau untuk gue percaya kali gitu, kayaknya enggak dulu gitu. Karena kalau percaya sah silakan, tapi jangan diyakini. Jangan diyakini kali. Takutnya kita nanti melenceng dari. Kalau belum paham, belum paham kali ya jangan ikut-ikut lah. Tapi kalau pingin tahu segala macam hati-hati. Ya hati-hati. Karena gampang kali kita melenceng dari. Banyak yang seperti itu. Ya, pasti banyak tuh guys. Contohnya yang kayak pesugihan tuh udah jelas salah tuh guys. Aku punya cerita dulu. Temen
dulu temen satu kelas, dia terobsesi pingin punya ilmu gini segala macam. Cuman ya seperti aku bilang tadi, ada feedbacknya bro, ada persyaratannya dulu nih. Nah karena dia terobsesi segala macam, niat awalnya ini udah nggak bener. Dari niat aja nih, niat awalnya dia dapetin ilmu itu nggak bener aja. Iya. Sampai sekarang kalau nggak tahu ya, sampai sekarang pokoknya seingat aku sebelum dia dapat itu dia udah kondisinya sih, karena pada saat itu syaratnya itu harus mandi minyak masak serius. Seingat aku sih dia gagal, tapi nggak tahu bentuknya gimana. Gue asli bro, kalau masalah kayak gitu gue paling takut kali gue bro. Serius gue takut. Cuman tergantung buat kalian semuanya guys. Tapi pokoknya lebih baik jangan. Karena kita punya dunia masing-masing gitu. Ketika kita mengganggu dunia seberang bakalan ganggu kita. Betul nggak bro? Betul, bro. Intinya jangan usik mereka kalau nggak mau diusik. Oke. Kalau kalian pergi ke tempat-tempat kayak hutan gitu, kayak jarang ditempati manusia, perbaiki diri kalian, nggak usah terlalu siapa kita, kayak itu terlalu sombong. Itu gampang kali kalian bakalan digangguin oleh makhluk-makhluk tersebut. Oke guys, mungkin cukup sekian buat vlog hari ini. Besok kita akan kembali lagi dengan misteri-misteri lainnya dan narasumber yang kece-kece lainnya seperti Mas Fadli. Jangan lupa follow juga IG Mas Fadli apa? JM Fadli. JM_Fadli. Oke, nanti gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa sholat guys. Itu paling benar, ya. paling penting. Ya, jangan lupa sholat, sedekah, niscaya kalian akan dijauhkan dari yang namanya kemungkaran. Amin. Oke, saya Rahman and bye. See you.